lereng gunung yang sunyi, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama menjadi saksi bisu cerita keluarga Slamet. Rumah itu berdinding papan kayu, atap genteng sudah banyak yang retak, dan halamannya dipenuhi ilalang tinggi yang tak pernah dibersihkan. Orang-orang desa Banyu Biru jarang mau lewat depan rumah itu, meski siang hari karena katanya ada hawa dingin yang selalu menyeruak dari jendela-jendelanya. Slamet bekerja sebagai penjaga gudang beras di kota, sehingga ia jarang ada di rumah. Istrinya, Sarina, sudah lama sakit keras. Perempuan itu hanya bisa duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan suara serak nyaris tak terdengar. Kadang, dari kamar tidurnya, terdengar suara lonceng kecil yang tergantung di kursi rodanya. Suara itu membuat anak-anaknya selalu merinding, apalagi ketika malam hari. Ratri, anak sulung, selalu berusaha menjaga adik-adiknya. Jatmiko yang sedang remaja dan keras kepala, Paeman yang masih sekolah dasar, dan Sukma, si bungsu yang tak bisa bicara sejak lahir. Mereka hidup seadanya, makan dari hasil kiriman uang Slamet, dan bertahan dengan penuh kesabaran. Namun sejak sakit Sarina semakin parah, suasana rumah itu makin mencekam. Malam-malam jadi panjang, lampu sering padam tanpa sebab, dan angin dingin masuk lewat celah-celah dinding. Kadang Ratri mendengar ibunya bergumam pada sesuatu di sudut kamar, seolah berbicara dengan orang tak kasat mata. Suatu sore, Ratri membawa Sarinah keluar sebentar agar bisa menghirup udara segar. Tiba-tiba ibunya menatap langit dengan pandangan kosong, lalu berbisik lirih, "Wektune wis cedhak." Waktunya sudah dekat. Kata-kata itu membuat darah Ratri berdesir. Ia mencoba menanyakan maksudnya, tetapi Sarinah terbatuk-batuk keras hingga darah menetes dari bibirnya. Beberapa hari kemudian, Sarinah mengembuskan napas terakhir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman desa dengan sederhana. Slamet tidak sempat pulang karena sedang bekerja di luar kota. Ratri menangis sejadi-jadinya, sementara adik-adiknya masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Setelah pemakaman, rumah itu menjadi lebih sepi, tapi juga semakin angker. Malam pertama tanpa Sarinah, Ratri mendengar lonceng kursi roda berbunyi di kamar, padahal kursi itu kosong. Paeman bahkan mengaku melihat bayangan ibunya duduk di pojok ruang tamu, menatapnya dengan mata kosong. Jatmiko berusaha menyangkal, berkata bahwa itu hanya perasaan mereka saja. Namun Sukma yang biasanya diam, tiba-tiba menggambar sesuatu di kertas. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah duduk di kursi roda, dan di sekelilingnya ada bayangan hitam berjubah. Ratri semakin resah. Ia mencoba mencari jawaban dari Nyi Karsi, nenek mereka yang tinggal tidak jauh dari sana. Nyi Karsi menatap Ratri lama, lalu berkata pelan, "Ana janjine biyen sing durung lunas." Ada janji lama yang belum terbayar. Sejak malam itu, gangguan gaib mulai muncul lebih sering. Pintu kamar berderit terbuka sendiri. Suara perempuan melantunkan nyanyian lirih terdengar dari sumur belakang. Dan Sukma sering terbangun dengan tubuh gemetar, menunjuk ke sudut kamar yang kosong. Ratri tahu, apapun yang menghantui rumah itu pasti berkaitan dengan rahasia masa lalu ibunya. Namun, ia belum tahu seberapa kelam perjanjian yang pernah dibuat Sarinah dan betapa besar harga yang harus ditanggung keluarga mereka. Suasana rumah Slamet semakin tak tertahankan. Meski Sarinah sudah dikuburkan, tanda-tanda kehadirannya tetap terasa. Lonceng kecil yang tergantung di kursi roda terus berbunyi pelan, meski tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ratri sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, hanya untuk mendengar suara lonceng itu berdenting lirih di lorong rumah. Suatu malam, Paeman terbangun dan menangis keras. Ia bersumpah melihat ibunya berdiri di depan pintu kamarnya, mengenakan kain jarit lusuh dengan wajah pucat membiru. "Ibu manggil aku, Mbak, aku lihat jelas," isaknya sambil memeluk Ratri erat-erat. Ratri mencoba menenangkan adiknya, tetapi hatinya pun gemetar. Jatmiko yang semakin gelisah mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia berkata lebih baik tidur di rumah temannya daripada diganggu bayangan ibunya sendiri. Namun Ratri tak bisa meninggalkan rumah, apalagi harus menjaga Sukma yang bisu dan sering menjadi sasaran gangguan gaib. Suatu sore, Ratri memberanikan diri untuk menemui Nyi Karsi. Rumah nenek itu sederhana, dipenuhi aroma dupa dan ramuan jamu.
Saat mendengar cerita cucunya, Nikarsih menunduk lama, wajahnya muram. "Ratri, ibumu bukan perempuan biasa. Ana perkara sing ora iso diucap kegampang. Ada hal yang tak bisa mudah dijelaskan." Ratri memaksa. Akhirnya Nikarsih berkata, "Wektu biyen, ibumu kepengin duwe anak nganti nekat golek dalan peteng. Dheweke ngadhep marang wong-wong sing nyembah pepeteng. Dulu ibumu sangat ingin punya anak sampai mencari jalan gelap. Ia menemui orang-orang yang menyembah kegelapan." Penjelasan itu membuat Ratri tertegun. Nikarsih tak menjelaskan lebih banyak, hanya berpesan agar Ratri menjaga adik-adiknya dengan baik, terutama Sukma. "Ana sing bakal teka, yen wektu wis tekan bakal ana sing jupuk," ucapnya lirih. Malam berikutnya gangguan semakin parah. Jendela berderak, suara langkah kaki berat terdengar di lantai kayu, dan bau anyir memenuhi kamar. Sukma yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, lalu menatap ke sudut ruangan. Tangan mungilnya bergetar, menunjuk kursi roda yang bergerak sendiri. Di kursi itu, samar-samar terlihat sosok Sarinah duduk dengan kepala miring, menatap mereka dengan mata kosong. Ratri menjerit, memeluk adik-adiknya erat. Kursi roda itu terus bergerak, mendekat sedikit demi sedikit. Loncengnya berdenting semakin keras, seakan menandakan kedatangan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keesokan paginya, Jatmiko pulang dengan wajah pucat. Ia berkata saat tidur di rumah temannya, ia justru bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ibunya datang dengan wajah penuh luka, sambil berbisik, "Janji kudu dibayar, janji kudu dibayar." Kata-kata itu menggema hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar. Kini Ratri yakin ibunya meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Namun ia belum tahu seberapa dalam rahasia itu terkubur. Yang jelas, semakin hari mereka semakin terperangkap dalam lingkaran teror yang tak bisa dihindari. Sejak malam ketika kursi roda itu bergerak sendiri, keluarga Slamet tidak pernah lagi merasa tenang. Ratri semakin sering terjaga hingga dini hari. Ia menyalakan lampu minyak di kamarnya, tapi cahaya kuning itu tak pernah bisa mengusir rasa takut. Suatu malam, ketika angin gunung berembus dingin, Ratri mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan lagi lonceng atau langkah kaki, melainkan suara nyanyian lirih. Suara itu terdengar dari arah sumur tua di belakang rumah. Nadanya seperti tembang Jawa kuno, pelan dan berulang-ulang, namun syarat kesedihan. Dengan hati-hati, Ratri membuka jendela dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang saat suara itu berubah menjadi bisikan, memanggil namanya, "Ratri!" Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada Jatmiko. Namun adiknya yang keras kepala hanya menertawakan. "Ah, mungkin angin. Jangan aneh-aneh, Mbak." Tapi Ratri tahu apa yang ia dengar bukan sekadar angin. Di malam lain, Paiman yang sedang buang air kecil di belakang rumah tiba-tiba menjerit histeris. Ratri dan Jatmiko berlari menghampiri. Paiman terjatuh di tanah, wajahnya pucat pasi. Dengan terbata, ia berkata melihat seorang perempuan duduk di tepi sumur, menyisir rambut panjangnya dengan sisir kayu. Perempuan itu menoleh pelan, menatap Paiman dengan mata kosong. Wajahnya mirip Sarina. Ratri berusaha menenangkan adiknya, tetapi hatinya sendiri diliputi ketakutan. Mengapa ibunya selalu muncul di sekitar rumah seakan belum mau pergi? Malam berikutnya giliran Sukma yang diganggu. Bocah itu menggambar lagi di kertas. Kali ini ia menggambar sumur, dan di dalamnya ada banyak tangan hitam yang menjulur keluar, seakan ingin meraih sesuatu. Di tepi sumur, ia menggambar seorang perempuan dengan mata hitam pekat. Ratri hampir menangis melihat gambar itu. Ia lalu berinisiatif untuk kembali menemui Nikarsih, berharap bisa mendapatkan jawaban. Nenek tua itu tampak lebih muram dari biasanya. Ia berkata lirih, "Sumur iku dalan, wong-wong kuwi biyen tau teka saka kono. Sumur itu jalan. Dulu orang-orang itu pernah datang dari sana." Ratri gemetar. "Maksudnya, sekte pemuja pepeteng itu?" tanyanya. Nikarsih mengangguk perlahan. Menurut sang nenek, sumur belakang rumah adalah tempat perjanjian dulu dibuat. Dari situlah ibunya memanggil kekuatan gelap dengan harapan bisa memiliki anak. "Tapi kabe ana reganele," ujar Nikarsih. "Tapi semua ada harganya." Ratri pulang dengan hati semakin kacau. Ia menatap sumur tua itu dari kejauhan. Rasanya ingin menutupnya selamanya.
Namun setiap malam suara nyanyian itu tetap terdengar, semakin jelas, semakin memanggil. Pada suatu malam yang dingin, ketika semua adiknya sudah tertidur, Ratri memberanikan diri mendekat ke sumur dengan membawa lampu minyak. Suara nyanyian lirih semakin kencang. Ia berlutut, menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, seperti tak memiliki dasar. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara lonceng yang sangat jelas. Suara itu membuat Ratri tersentak dan lampu hampir jatuh dari tangannya. Ia menjerit, lalu berlari kembali ke rumah sambil menangis. Di balik semua teror itu, Ratri mulai yakin mereka tidak hanya dihantui arwah ibunya, tetapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang datang bersama perjanjian lama. Sejak suara lonceng dari dalam sumur itu terdengar, Ratri tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ibunya muncul, duduk di kursi roda dengan kepala terkulai, seolah menunggu sesuatu. Pagi itu, Slamet akhirnya pulang setelah sekian lama bekerja di kota. Ia datang dengan wajah letih, membawa karung beras dan sedikit uang. Namun begitu masuk rumah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. "Kenapa rumah ini seperti makam?" gumamnya. Ratri menceritakan semua yang terjadi. Kursi roda bergerak sendiri, suara nyanyian dari sumur, hingga penampakan Sarinah. Slamet marah, menuduh anak-anaknya berkhayal karena terlalu takut. "Jangan menakut-nakuti adikmu dengan cerita aneh. Ibumu sudah tenang di alam sana," katanya tegas. Namun malam itu justru Slamet yang diganggu. Saat ia hendak tidur, terdengar ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu pelan tapi terus berulang. Ketika ia memberanikan diri membuka tirai, ia melihat wajah Sarinah menempel di kaca, mata melotot, mulut menyeringai. Slamet terhuyung mundur, wajahnya pucat. Keesokan harinya, ia tak lagi bisa menyangkal. Dengan wajah muram, ia mendatangi Nyi Karsi bersama Ratri. Sang nenek menatap Slamet dalam-dalam. "Kowe ngerti, Met. Istrimu bien wis nglakoni perkara sing ora lumrah," ucapnya lirih. Slamet menunduk, matanya berair. Ternyata, ia memang tahu sedikit tentang masa lalu Sarinah. Dulu setelah bertahun-tahun menikah tanpa dikaruniai anak, Sarinah menjadi sangat putus asa. Ia sering menangis, memohon agar diberi keturunan. Hingga suatu malam, seorang lelaki asing datang ke rumah mereka, berpakaian serba hitam, membawa kitab tua dan sesajen. Lelaki itu menawarkan jalan singkat, perjanjian dengan kekuatan gaib. Sarinah yang haus akan keturunan menerimanya tanpa pikir panjang. Dan sejak itulah anak-anak mereka lahir, satu demi satu. Tapi janji kudu ditebus, jelas Nyi Karsi. "Sawise 7 tahun anak pungkasanmu lahir, ana sing bakal tekan jaluk ganti. Tapi janji harus ditebus. Setelah 7 tahun anak terakhir lahir, akan ada yang datang menagih." Slamet terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah Ratri, lalu menatap Sukma yang sedang bermain diam-diam di sudut ruangan. Bocah itu baru berusia 7 tahun. Malam itu, Ratri duduk di kamar bersama adik-adiknya. Jatmiko mencoba tegar, tetapi matanya terus menatap pintu yang berderit setiap kali angin bertiup. Paiman menempel pada Ratri, sementara Sukma sibuk menggambar lagi. Kali ini, ia menggambar sekumpulan orang berjubah hitam berdiri di depan rumah mereka. Semuanya tanpa wajah. Ratri menelan ludah. Ia mulai mengerti maksud pesan neneknya. Bukan hanya arwah ibunya yang gentayangan, tapi juga sekte pemuja kegelapan itu akan datang. Dan mereka tidak hanya mengincar rumah, tapi juga salah satu di antara mereka, Sukma, si bungsu. Ketika malam semakin larut, suara lonceng kembali berdenting dari ruang tamu. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, semakin keras, hingga seakan-akan kursi roda itu bergerak liar. Lalu, suara pintu depan terbuka dengan sendirinya. Jatmiko berlari melihat, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin dingin yang berhembus membawa bisikan aneh. Bisikan itu menyebutkan satu kata berulang-ulang. "Bayar, bayar." Malam-malam keluarga Slamet semakin mencekam. Setiap suara kecil terasa seperti ancaman. Lonceng kursi roda terus berdenting, seolah ada yang mendorongnya tanpa wujud. Bau dupa yang menyengat sering masuk lewat celah jendela, padahal tak ada yang menyalakan. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Ratri melihat sesuatu dari jendela kamar. Di ujung jalan tanah menuju rumah mereka, berdiri beberapa orang berjubah hitam.
Wajah mereka tertutup kerudung lebar, tubuhnya kaku tak bergerak. Mereka hanya berdiri diam menghadap rumah. Ratri menjerit memanggil ayahnya. Slamet segera berlari keluar dengan membawa parang, tapi saat ia sampai di jalan, tak ada siapapun di sana. Hanya tanah basah dan jejak kaki yang berderet panjang. Seakan orang-orang itu benar-benar ada. Sejak kejadian itu, anak-anak tak berani lagi keluar rumah. Bahkan Jatmiko yang biasanya keras kepala pun memilih tetap di dalam. Paiman terus ketakutan, sementara Sukma makin sering menggambar sosok berjubah hitam di kertas-kertasnya. Malamnya hujan belum juga reda. Suara tetesan air bercampur dengan suara langkah kaki di teras rumah. Ratri yang sedang menenangkan Sukma mendengar ketukan pintu. 3 kali. Ketukan itu pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Slamet membuka pintu dengan hati-hati. Tak ada siapapun. Namun di depan pintu tergeletak sebuah sesaji. Bunga kenanga, kemenyan, dan sepotong kain putih berlumur darah. Slamet langsung menendangnya jauh ke lumpur. Wajahnya tegang. Iki tanda. Wong-wong kuwi wis nyedak, katanya dengan suara berat. Ini pertanda. Mereka sudah semakin dekat. Ketika malam semakin larut, Ratri terbangun karena mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Kursi roda Sarinah bergerak sendiri, melaju cepat ke arah pintu. Loncengnya berdenting keras, lalu berhenti mendadak. Saat Ratri berlari mendekat, pintu depan terbuka sendiri, dan di luar sana tampak sekilas bayangan orang-orang berjubah hitam berdiri di bawah hujan. Mereka tidak masuk, hanya berdiri diam. Tapi tatapan kosong dari balik kerudung itu membuat Ratri hampir pingsan. Ia buru-buru menutup pintu, menguncinya rapat dan menahan napas. Esoknya, Slamet akhirnya menceritakan semua yang ia tahu pada anak-anaknya. Ia berkata bahwa ibunya dulu benar-benar membuat perjanjian. Sekte pemuja kegelapan itu berjanji memberi keturunan, tapi setelah anak bungsu menginjak usia 7 tahun, salah satu dari mereka harus diserahkan sebagai tumbal. Ratri menatap Sukma yang sedang menggambar lingkaran hitam di atas kertas. Air mata Ratri jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar adiknya itu adalah yang paling diincar. Hari berganti malam lagi. Kali ini gangguan datang lebih nyata. Dari jendela, terlihat cahaya lilin berderet mengelilingi rumah. Orang-orang berjubah hitam mulai mendekat sambil melantunkan doa aneh dengan suara rendah. Bau kemenyan memenuhi udara, membuat napas terasa sesak. Jatmiko, yang panik, berusaha membuka pintu belakang untuk kabur. Namun begitu pintu dibuka, ia terkejut melihat puluhan sosok berjubah sudah berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Mata mereka kosong, wajah pucat, seakan bukan lagi manusia. "Tutupi pintu, Nen! Cepat!" teriak Slamet. Mereka menutup pintu rapat-rapat, lalu berkumpul di ruang tengah, saling berpelukan. Suara lantunan doa dari luar semakin keras, bercampur dengan dering lonceng kursi roda yang bergerak sendiri. Malam itu, rumah mereka sudah terkepung, dan teror baru saja dimulai. Udara malam di Banyu Biru terasa lebih pekat dari biasanya. Rumah Slamet benar-benar terkepung. Dari segala arah, suara doa asing itu terus dilantunkan oleh puluhan sosok berjubah hitam. Suara itu bercampur dengan hujan yang mengguyur deras, membuat suasana semakin menyesakkan. Di dalam rumah, lampu minyak tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan nyaris total. Hanya kilat sesekali yang menyambar, menerangi wajah pucat keluarga itu. Ratri memeluk Sukma erat-erat, sementara Paiman menangis tak henti. Jatmiko mencoba bersikap tegar, meski tangannya gemetar saat menggenggam kayu untuk berjaga. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Bukan sekali, melainkan berulang-ulang, semakin lama semakin kuat, seakan ada sesuatu yang ingin menerobos masuk. Kursi roda di ruang tamu bergetar hebat, loncengnya berdenting tanpa henti. "Matt, apa sih kudu ditindak kakek saiki?" bisik Ratri pada ayahnya dengan panik. Slamet tak menjawab. Matanya menatap nanar ke arah pintu. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Ketukan mendadak berhenti. Hening. Namun hanya sesaat, karena dari arah dapur terdengar suara pecahan kaca. Jendela belakang hancur, dan dari sana masuk angin dingin bercampur bau busuk menusuk. Ratri menjerit ketika melihat sosok-sosok berkulit pucat mulai merangkak masuk. Mereka mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya kaku, mata kosong tanpa cahaya.
Beberapa di antara mereka masih membawa tanah di tubuhnya, seperti baru saja keluar dari liang kubur. "Itu Wong mati!" teriak Jatmiko sambil mundur ketakutan. Slamet segera meraih parang yang tersimpan di dinding. Dengan teriakan keras, ia menebas salah satu sosok itu. Namun anehnya, meski tubuhnya tertebas, sosok itu tetap bergerak maju, meraih Slamet dengan tangan kaku. Darah hitam pekat menetes dari lukanya, berbau anyir menusuk hidung. Ratri menarik adik-adiknya, berlari ke kamar sambil menutup pintu. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Dinding kamar bergetar, seolah-olah dipukul berkali-kali. Paiman menutup telinganya, menangis histeris. Di tengah ketakutan itu, Sukma menatap kosong ke arah pintu, lalu menulis dengan cepat di kertasnya. Ia menulis satu kalimat yang membuat darah Ratri membeku. "Ibu Singgawa Wong Wong Kui Mlebu." Ibu yang membawa mereka masuk. Dan benar saja, saat pintu akhirnya jebol, sosok Sarinah muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, mulutnya terbuka dengan senyum menyeramkan. Di belakangnya, barisan mayat hidup terus masuk, memenuhi rumah. Ratri hanya bisa menjerit, memeluk Sukma erat-erat. Jatmiko mencoba menyerang, tapi sosok-sosok itu terlalu banyak. Paiman hampir pingsan, sementara Slamet berusaha mati-matian menahan mereka dengan parang di tangannya. Malam itu, rumah bukan lagi tempat tinggal. Rumah itu telah berubah menjadi gerbang bagi arwah-arwah gentayangan dan sekte pemuja kegelapan. Dan mereka semua hanya ingin satu hal, menagih janji lama yang belum dibayar. Malam di Banyu Biru makin pekat, hujan masih mengguyur, dan rumah Slamet kini sudah penuh oleh arwah gentayangan. Lantai kayu berderit di setiap langkah mereka. Bau tanah basah bercampur busuk, daging membusuk semakin menyesakkan. Slamet berteriak menyuruh anak-anaknya masuk ke kamar belakang. Dengan sekuat tenaga ia menebas arwah-arwah itu. Meski setiap kali terjatuh, mereka selalu bangkit kembali. Parangnya berlumuran darah hitam, tetapi wajah-wajah pucat itu terus mendekat tanpa henti. Ratri menarik Sukma yang gemetaran, sementara Jatmiko menggandeng Paiman. Mereka berlari ke kamar belakang, menutup pintu dan menahan dengan lemari. Namun ketukan keras segera terdengar lagi, membuat pintu bergetar seolah akan jebol. "Ayah, kita harus keluar lewat belakang!" teriak Ratri. Slamet mengangguk, lalu membuka pintu kecil menuju dapur. Dari sana ada pintu lain menuju pekarangan. Namun ketika pintu itu dibuka, mereka semua terperangah. Di luar sudah berdiri puluhan orang berjubah hitam mengelilingi rumah sambil membawa lilin. Cahaya redup membuat wajah mereka semakin menyeramkan. Mereka tak bersuara, hanya menatap lurus dengan tatapan kosong. Jatmiko menutup pintu kembali, wajahnya pucat. "Ora iso metu mbak, kabeh wis dikepung," katanya dengan suara parau. "Tidak bisa keluar mbak, semua sudah terkepung." Ratri memeluk Sukma semakin erat. Anak bungsu itu mulai menangis tanpa suara, matanya berkaca-kaca. Ia menunjuk keluar jendela dan benar saja, sosok Sarinah berdiri di halaman. Rambut panjangnya tergerai basah, wajahnya separuh hancur, namun matanya menatap Sukma penuh maksud. Slamet semakin putus asa. "Apa sing kudune ditindak kakek saiki? Karsi!" ia berteriak, seolah memanggil neneknya dari kejauhan. Tapi hanya hening yang menjawab, kecuali suara arwah-arwah di ruang depan yang terus menggeram. Malam makin larut, dan rumah seperti semakin mengecil karena penuh dengan langkah-langkah asing. Lalu tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari arah sumur belakang. Suara itu jelas, seakan ada bayi yang baru lahir sedang merintih. Paiman menutup telinganya, menangis makin keras. "Aku ora tahan, Mbak. Aku ora tahan." Ratri mencoba menenangkan adiknya. Meski ia sendiri hampir pingsan karena ketakutan. Ia tahu suara itu bukan suara bayi sungguhan, melainkan panggilan gaib untuk mengundang mereka keluar. Slamet akhirnya membuat keputusan nekat. "Kita kudu ngliwati wong-wong kuwi. Yen tetep neng oma iki, kab bakal mati. Kita harus menerobos mereka. Kalau tetap di rumah ini, kita semua akan mati." Ia meraih tangan Ratri dan Jatmiko, menyuruh mereka menggandeng adik-adiknya. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu belakang lebar-lebar. Kilatan petir menyambar, memperlihatkan puluhan sosok berjubah hitam berdiri kaku di tengah hujan.
Mereka tidak bergerak, tapi begitu keluarga itu keluar, lingkaran mereka perlahan menutup, mengurung dari segala arah. Slamet berteriak keras, mengangkat parang, lalu menerobos barisan itu sambil menyeret anak-anaknya. Namun anehnya, orang-orang berjubah itu tidak menghalangi. Mereka hanya menatap, mulutnya berkomat kamit, melantunkan mantra dengan suara rendah. Ratri menoleh ke belakang dan hampir menjerit. Dari dalam rumah, puluhan arwah gentayangan keluar melalui pintu, jendela, bahkan atap yang roboh. Mereka berjalan pelan, mengikuti keluarga Slamet ke pekarangan. Kini jelas, rumah itu bukan lagi rumah, melainkan gerbang yang telah terbuka. Hujan deras membasahi pekarangan rumah. Tanah becek menempel di kaki keluarga Slamet yang berlari terbirit-birit. Lonceng kursi roda masih terdengar berdenting dari dalam rumah, meski kursi itu sudah ditinggalkan. Suara itu seperti bayangan, mengikuti kemanapun mereka melangkah. Puluhan orang berjubah hitam terus melingkari mereka, berdiri kaku sambil melantunkan mantra. Lilin-lilin yang mereka bawa tidak padam meski diterpa hujan. Cahayanya memantul di wajah pucat yang tanpa ekspresi. Slamet menarik anak-anaknya ke gudang tua di samping rumah, berharap bisa berlindung sementara. Pintu gudang berat, tapi akhirnya berhasil ditutup rapat. Di dalam gelap, hanya ada bau tikus dan jerami lembab. Ratri yang masih gemetar akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Ayah, apa sebenarnya yang dilakukan ibu dulu?" Slamet terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Wektu kui, ibumu wis, ora kuat nahan rasa pengin duwe anak. Wong-wong kui teka, nawari jalan sing ora lumrah. Aku melarang, tapi ibu menekat. Deweke masrah ke awake marang sekte kui, lan saka perjanjian kui, kowe kabeh lair. Waktu itu, ibumu tidak tahan menanggung keinginan punya anak. Orang-orang itu datang, menawarkan jalan tak wajar. Aku melarang, tapi ibumu nekat. Ia menyerahkan dirinya pada sekte itu, dan dari perjanjian itulah kalian lahir." Ratri terisak. Jatmiko terdiam dengan wajah pucat. Paiman menangis lagi, sementara Sukma menatap ayahnya lama-lama dengan mata kosong. Slamet melanjutkan, suaranya parau. "Tapi kabe ana regan, sekte kuin jaluk tumbal. Sawise anak pungkasanmu ngancik 7 tahun, kudu ana siji sing diserahka. Tapi semua ada harganya." Sekte itu menuntut tumbal. Setelah anak bungsu berusia 7 tahun, harus ada satu yang diserahkan. Tatapan mereka serempak beralih ke Sukma. Bocah bisu itu hanya memeluk kertas gambarnya. Wajahnya pucat pasi. Ratri langsung memeluknya erat. Air mata jatuh deras. Ora ana sing bakal njupuk Sukma," teriaknya. Namun tiba-tiba pintu gudang bergetar keras, seolah ada yang menghantam dari luar. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Lalu suara Sarinah memanggil lirih. "Sukma! Sukma!" Sukma mendadak menggeliat, tubuhnya kaku. Ia menggambar cepat di kertas, meski tangannya gemetar. Kali ini ia menggambar dirinya sendiri, berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh sosok berjubah hitam. Ratri semakin panik, memeluk adiknya erat, sementara pintu gudang terus digedor. Lilin-lilin dari luar menyorot masuk lewat celah kayu, menampakkan bayangan sosok berjubah yang semakin mendekat. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Sosok Sarinah masuk, tubuhnya basah kuyup, wajahnya semakin hancur. Di belakangnya, para arwah gentayangan memenuhi ambang pintu, sementara para pemuja hitam berdiri diam dengan tatapan kosong. Slamet berdiri di depan, mengangkat parang. "Kowe wis ora dadi bojoku maneh, Sarinah," teriaknya. Tapi Sarinah hanya menyeringai, matanya menatap Sukma dengan tajam. Ratri, Jatmiko, dan Paiman menjerit serentak. Hawa dingin menyelimuti gudang, lilin-lilin di luar bergetar, dan suara mantra semakin keras. Malam itu, janji lama benar-benar menagih bayaran. Gudang tua itu kini menjadi neraka kecil. Hawa dingin menusuk tulang, bau anyir darah bercampur dengan aroma tanah basah dan lilin menyala. Sosok Sarinah berdiri di ambang pintu, tubuhnya setengah hancur, rambutnya menempel basah di wajah, dan senyumnya merekah dengan menyeramkan. "Anakku, wis wayahe bali marang sing duwe," bisiknya sambil menatap Sukma. Slamet mengangkat parang, tubuhnya bergetar. "Aku ora bakal masrah ke anakku! Cukup, Sarinah!" teriaknya. Tapi suaranya tenggelam oleh dentuman petir dan suara mantra dari para pemuja di luar.
Sarinah melangkah pelan masuk, dan setiap langkahnya membuat papan kayu gudang berderit seolah mengeluh. Di belakangnya, arwah-arwah gentayangan ikut merangsek. Wajah mereka penuh luka, mata kosong, dan mulut yang berulang kali melafalkan kata, "Tumbal! Tumbal!" Ratri memeluk Sukma erat, berusaha menutupi mata adiknya. Paiman menjerit histeris, sementara Jatmiko mencoba menahan pintu dengan tubuhnya, meski arwah-arwah itu terus mendorong. Tiba-tiba lilin-lilin di luar padam serentak, menyisakan kegelapan pekat. Saat itu juga, gudang bergetar hebat, seakan bumi di bawahnya terbuka. Dari lantai tanah muncul asap hitam, dan terdengar suara tangisan bayi bercampur tawa perempuan. Slamet menebas ke arah Sarinah, namun tebasannya menembus udara kosong. Sosok itu mendadak lenyap, lalu muncul di belakangnya. Dengan cepat, Sarinah mencengkeram pundak Slamet, kuku-kukunya panjang dan hitam menusuk dagingnya. Slamet menjerit, darah mengucur deras. "Ayah!" teriak Ratri, mencoba menarik ayahnya, tapi arwah lain menghadang. Dalam kepanikan itu, Sukma tiba-tiba berdiri sendiri. Wajahnya kosong, matanya melotot. Ia meraih kertas gambarnya, lalu menggambar cepat sebuah lingkaran dengan simbol aneh di tengahnya. Setelah selesai, ia menempelkan kertas itu ke tanah. Ajaibnya, tanah bergetar lebih keras dan cahaya merah keluar dari simbol itu. Arwah-arwah menjerit, sebagian terbakar, sebagian lenyap di telan tanah. Sarinah menoleh kaget, wajahnya penuh amarah. "Sukma, kowe wis milih ngelawan ibumu?" Suaranya bergema menyeramkan. Tapi Sukma tidak menjawab. Bocah bisu itu hanya menatap ibunya dengan tatapan dingin. Ratri, Jatmiko, dan Paiman mencoba mendekat, tapi tiba-tiba para pemuja berjubah hitam masuk. Mereka berlutut di sekeliling Sukma, melantunkan mantra makin keras. Gudang penuh cahaya merah dan hitam yang saling bertarung. Slamet dengan sisa tenaganya berlari, menarik anak-anaknya keluar dari lingkaran itu. "Metu Saiki, lari!" teriaknya. Mereka berlari menembus hujan, melewati para pemuja yang tidak menghalangi. Tapi saat menoleh ke belakang, Ratri melihat Sukma masih berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya disinari cahaya merah. Wajahnya tenang, seolah pasrah. "Sukma!" jerit Ratri. Tapi hujan deras dan petir menelan suaranya. Di detik itu, lingkaran api menyala terang, membakar gudang bersama Sarinah dan para arwah. Ledakan dahsyat terjadi, membuat tanah bergetar dan pohon-pohon tumbang. Ratri, Jatmiko, Paiman, dan Slamet terhempas jauh ke tanah berlumpur. Saat asap perlahan sirna, gudang sudah rata dengan tanah, dan Sukma tidak ada dimanapun. Pagi akhirnya datang setelah malam neraka itu. Hujan reda, langit mendung, dan kabut tipis masih menyemuti desa Banyu Biru. Rumah keluarga Slamet hancur sebagian. Gudang tempat segala kengerian terjadi, kini hanya tinggal tanah gosong yang berasap. Slamet berdiri dengan tubuh penuh luka. Wajahnya pucat, namun masih berusaha menenangkan anak-anaknya yang tersisa. Ratri duduk termenung, wajahnya kosong, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Jatmiko tak banyak bicara, hanya menatap tanah dengan pandangan kosong. Paiman terus bertanya tentang Sukma, tapi tidak ada yang sanggup menjawab. Beberapa hari kemudian, Slamet memutuskan untuk membawa keluarganya pindah. "Ora ono gunane teteng kene. Omah iki wis dikuasai setan. Kita kudu mulai urip anyar," katanya lirih. "Tidak ada gunanya tetap di sini. Rumah ini sudah dikuasai setan. Kita harus mulai hidup baru." Dengan bantuan tetangga, mereka mengangkut barang seadanya. Sebuah truk tua membawa mereka pergi meninggalkan Banyu Biru. Jalan desa yang basah seolah mengantar kepergian mereka. Tapi di kejauhan, sosok-sosok berjubah hitam masih tampak berdiri di tepian hutan. Diam menatap. Perjalanan panjang akhirnya membawa mereka ke sebuah rumah susun di pinggiran kota. Bangunannya besar, catnya kusam, lorong-lorongnya pengap, tapi Slamet mencoba meyakinkan diri dan anak-anaknya. "Iki oma anyar, papan anyar. Ora ana maneh sing bakal ganggu," ucapnya sambil tersenyum paksa. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Tetangga-tetangga terlihat ramah, meski sebagian tampak terlalu banyak diam. Ratri mulai mencoba bergaul. Jatmiko membantu ayahnya mencari kerja, sementara Paiman pelan-pelan pulih dari trauma. Namun malam keempat, suara yang sangat mereka kenal itu kembali terdengar. Lonceng kecil berdenting. Kring, kring, kring. Ratri terbangun.
Jantungnya berdetak kencang. Ia melihat ke sudut kamar. Kursi roda tua berdiri di sana. Padahal mereka yakin kursi itu sudah hancur bersama rumah lama. Paiman berlari ke kamar ayahnya sambil menangis. "Bapak, kursi roda Bali, Sukma Bali," katanya terbata-bata. Slamet terdiam kaku, matanya melebar. Dari jendela rumah susun, ia melihat beberapa orang berjubah hitam berdiri di halaman bawah, menatap ke atas tanpa berkedip. Lilin-lilin kecil menyala di tangan mereka, sama persis seperti di Banyu Biru. Saat itu juga, suara tangisan bayi terdengar menggema di lorong panjang rumah susun, diikuti suara langkah kaki berat mendekat. Ratri menatap ayahnya dengan wajah putus asa. "Pak, iki ora tahu rampung. Pak, ini tidak akan pernah selesai." Slamet hanya bisa menatap kosong ke arah pintu. Sementara lonceng kursi roda terus berdenting tanpa henti, mengiringi ketakutan baru yang akan segera dimulai. Dan malam pun kembali menelan mereka.